Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lestari dengan NIM 240211089. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan tentang mata kuliah literasi media digital. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguat karakter bagi manusia modern dalam konteks kebangsaan. Nah, yaitu dengan cara mengedukasi khalayak rentan tentang isu-isu kebangsaan. Nah, contohnya seperti mengedukasi, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Dikarenakan Pancasila ini adalah suatu ideologi serta tujuan dan dasar bangsa Indonesia. Dengan mengedukasi khalayak rentan tentang nilai-nilai Pancasila, kita bisa memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, pertanyaan kedua adalah cara menjadi warga digital yang Pancasila dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai kesadaran diri yang tinggi dalam ruang lingkup media digital. Misal, tidak asal share informasi sebelum cek dan dicek kebenarannya, punya adab atau etika dalam ruang media digital serta menghargai satu sama lain supaya terjaganya keharmonisan. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Nah, berikan contohnya. Nah, literasi hiburan karya seni dan budaya ini kan memberikan kita pandangan baru dan melihat banyaknya budaya. Ini tuh dapat menumbuhkan rasa menghargai, karena pikiran kita pasti kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain gitu. Nah, contohnya seperti bahasa Sunda dan Jawa yang berjalan beriringan gitu. Nah, pertanyaan keempat adalah jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi digital. Nah, 4 literasi digital kan ini yang pertama kesadaran, terus ada integritas, tanggung jawab, dan kebajikan. Nah, contohnya gimana sih? Misal kita mau membagikan informasi dari internet. Nah, kita tuh harus cek dan recheck dulu informasinya sebelum dibagikan kepada orang lain lagi. Apakah informasinya benar atau tidak. Nah, itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, dengan kejujuran adalah kita harus jujur, informasi ini adalah baik dan benar gitu. Nah, begitupun kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan di dalamnya harus ada kebajikan, seperti itu. Nah, pertanyaan kelima adalah langkah apa yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Nah, balik lagi, kita harus bijak dalam memanfaatkan media digital. Kita harus mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dalam ruang lingkup media digital. Nah, caranya gimana sih? Yaitu dengan kayak membuat konten yang positif supaya banyak orang yang bisa terubah pola pikirnya seperti itu. Biar pola pikir mereka juga bisa lebih positif dan menjadi insan yang lebih produktif, seperti itu. Nah, pertanyaan ke-6 adalah sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud khalayak rentan dan khalayak aktif. Nah, khalayak rentan ini adalah orang-orang yang rentan terhadap media digital. Mereka karena kurangnya membaca, kurangnya pemahaman, seperti itu. Jadi mereka rentan terhadap informasi-informasi yang didapatkan. Nah, dan apa sih khalayak aktif? Nah, khalayak aktif ini adalah sebaliknya, yaitu orang-orang yang paham tentang bermedia digital, tentang isu-isu dan berita-berita, lebih paham, sudah mengecek dan cross-check gitu. Jadi mereka tidak rentan terhadap informasi-informasi yang didapatkan. Nah, mereka juga bisa mengedukasi kepada khalayak rentan tentang informasi-informasi yang didapat ini benar atau enggak sih gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.